amat sasarat, avantang omuhigak toko, tu insan pavago nakopyong pagtoko siti, sit sasarat bianariti, bahagi dot mengindazo ompensavat ingaran Tuhan toko. Jadi mga toko hizadat ozom, minta 2 toko, dolang kutimpunan minta 2 toko. Ikawasihan kopyan dosan ang kabinsianan, antad sid kinoringan, amit ama, amit Tuhan toko Yesus Kristus, amit pinizaan, dosundu dot osusi. Amin. Hormat dit ama om kuasa daw it asa mod sampai ni tahak no daw it anak Dawi Tuhan Yesus Kristus no pogos tu mamasi soko viai razoko ini ngono diko razoko ambat koko viai rubi kotopo no sin kino ringan mongo hormat toko di kuasa daw di Tuhan oh minangapus di sada di tongo lundi mangasip minsan ko kisada sukul mangasip ngakakalidot ongpunan di Yesus razoko ini ngono diko razoko ambat koko viai rugi kotoko no sit kino ringan mongo hormat toko di kuasa daw. Rozo toko kinoringan toko, sidgama dot mengining di Zabur, inanu antad sid Zabur keso. It kosinangan dot otopot. Osinang no it uldun dit amu mamanaw, sid umpog dit uldun dot araat, omit amu mingkakat, sid radan dit uldun do kidusa, omit amu mogom, sid umpog dit uldun do mamangagawok, inoy nga ozio sido dit pinanuhuan do kinoringan. Omit pinanuhuan dino, piyohon dom daw sorop adaw. Iyo sila dino, yad noko ipuun do kazu, ditinanom sid timbang do bavang. Tukodong orikot no, itko panguvaan, amu mido-mido nga manguvano. Topot ong itulun dot araat, o kon ko yad dino, inoy nga yad ko apol yosido, tu otilibi do barat. Sabab itulun dit araat dino, amu katama mintoron, sid pinanuhuan dot avantang, omit ulun do kisada ngayad dinoi. Amu katama mintoron sid umpug dit ulun dot abanal, tu eldani do kinoringan, iradan dit ulun dot abanal dino, topot ong iradan dit dot karatan dino, sid kotonusan ot rikoton.
Minta doa toko mindamo keadaan dosada. Tuhan amrasid surga ibanal ko susi om banal ko asamod. Yokoy ulun doki kasaldaan manal ko marap di kosianan no. Yokoy mga kunsid tinuguvangon no. Dit sa kobyay kasaldaan za sid saradom do ginavo boboroson om kobatano. Mindamo koy dikaw di kosianan no. Om ikadaan dosada. Sumul koy sumuhut di keinginan kondiri. Sumaap di keinginan no dito susi. Makimamaha di kahuntungan no dang pemugunan. Om pokihi di barakat dit ama sid surga. Yokoy sumul amu pavagat mengitung igamaan do dang kinoringan omihal do kosipan. Amu osukup ikososizan dahay dit avantang sid ulun vokon om amu avanus okoy sid tinugavangon no. O Tuhan, siana yokoy om padaon hoy kasalanza, susio okoy diraha di Tuhan Yesus Kristus, omikan sangay yokoy di kuasa do sundo do susi, supaya kansang okoy sumasi dikaw, dot ensanan iginavo, minta doa okoy sidngaran di Tuhan da Yesus Kristus. Amin. Ikinoringan mumihot dito ko sid kosipan dit abanal. Sabab ino, mongoho toko dino kosipan, do miambat toko mamoros. Kasi po ko sid kinoringan, it ama iminongwasa di sokovyay. Iminongurug dit avan umitana. Kasi po ko sid Yesus Kristus, it anak do kinoringan, dit isono ituhan toko. It inontizan di sundu dot osusi, o minusu di Mariam di sumuni po Yosido. Inopogo sampai ni sangkap, hiza di kakalpoy Pontius Pilatus momorinta.
Minatay po, nilobong no, o minindaho no Yosido sit ulun minatay. Adaw po di ko tolu, ginumulian no Yosido, antad sit ulun minatay, o midok odo no sit surga. No kendakot po, mugomo ni Yosido, ponong sidvanan no kinaringan. Dit ama minungwasa at sokovihay. Antad sorry, rumikot bago Yosido, sitit pamugunan, tumangukum di kong ulun di mizaw o minatay. Kasi po ko sit sundu dot osusi, iso ni gorija dot ulun Kristian, dit enizo om osusi po. Ipinizan dot ulun dot osusi, o mikadan do salda, o mikogulanan do guvas, o mikoposizan penlight. Humor matit ama, omit anak, om isundu daw, yat ko ikinotimpunan, biano diti sampai sadadai, sampai sadadai. Amin. Shalom, selamat pagi, salam damai dalam nama Tuhan Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Terpujilah Allah karena perbuatannya yang membenarkan kita untuk membaca dan merenungkan kebaikannya kepada kita semua. Nah, mari kita sama-sama siapkan hati dan pemikiran kita bagi mendengarkan firman Tuhan dan mempelajari apa yang Tuhan mau kita pelajari dalam firman-Nya hari ini. Mari kita semua berdoa. Tuhan Bapa kami yang di syurga, kami mengucap syukur kepada Engkau karena sekali lagi kami diberikan kesempatan ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Pada waktu ini kami ingin memohon kepada Engkau, ajarkan kami apa yang Engkau mahu kami pelajari, karena kami tahu apa yang berlaku di dalam dunia ini semuanya berlaku karena kehendak Engkau. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, jangan biarkan apapun mengganggu kami dalam sesi pembelajaran kami ini, agar kami dapat merasakan kasih-Mu, agar kami dapat merasakan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang di syurga, yang ingin mengajarkan kami dalam semuanya. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, jangan biarkan apapun mengganggu kami, ajarlah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini dipetik daripada 3 Yohanes ayat yang keempat. Tidak ada yang lebih menggembirakan aku daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup menurut ajaran Allah. Sekali lagi, tidak ada yang lebih menggembirakan aku daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup menurut ajaran Allah. Nah, subtema untuk pembelajaran kita hari ini adalah hidup dalam kebenaran mendatangkan sukacita yang besar. Nah, surat Yohanes yang ketiga ini ditujukan kepada Gaius, salah seorang anggota jemaat yang terkemuka, yang mana dia juga rajin menghulurkan bantuan kepada orang Kristen yang lainnya. Melalui surat ini, bukan sahaja memberikan peringatan kepada Gaius dan jemaat pada waktu itu, tetapi juga kepada kita semua yang sudah mengenal dan menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hidup di dalam kebenaran merupakan satu perkara yang sangat penting, yang mahu tidak mahu harus diusahakan oleh setiap orang percaya supaya memilikinya. Karena Yesus adalah kebenaran, hanya dalam Dialah ada kebenaran tanpa kepalsuan serta tanpa dosa. Nah, pengertian hidup dalam kebenaran adalah hidup yang tanpa dosa dan kepalsuan. Perkataan dan perbuatannya adalah semuanya benar karena Allah adalah sumber kebenaran dalam dirinya. Tiada kepalsuan karena Allah adalah sumber kebenaran. Nah, sebagai manusia biasa, walaupun kita adalah manusia yang sudah menjadi baru karena penebusan Kristus di kayu salib,
tetap lemah dan selalu melakukan perkara yang dinamakan dosa. Oleh itu, hidup dalam kebenaran memerlukan usaha dan perjuangan yang berterusan. Firman Tuhan dalam Yohanes surat yang ketiga ini memberikan peringatan bukan sahaja kepada Gaius dan jemaat pada masa itu, tetapi kita semua. Nah, jadi pertanyaan di sini, bagaimanakah caranya supaya kita boleh tetap hidup dalam kebenaran? Ada dua perkara yang perlu kita lakukan supaya kita hidup dalam kebenaran. Yang pertama, kita menjadikan kehidupan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita, karena Yesus adalah sumber kebenaran. Nah, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Nah, kalau kita menyelidiki 4 kitab Injil, walaupun Yesus dicobai oleh Raja Iblis di padang gurun selama 40 hari, malah diseksa sehingga mati di kayu salib, dia tetap sanggup untuk menerima semua itu tanpa berbuat dosa. Nah, inilah teladan kita dalam kehidupan. Yesus dengan setia dan tetap hidup benar serta menurut kehendak Allah tanpa pernah berbuat dosa. Nah, kehidupan kita sebagai orang yang percaya tanpa kehidupan yang sungguh-sungguh beriman dan bergantung kepada Yesus Kristus pasti akan mudah lupa tentang kehidupan yang berkenan kepada Allah. Nah, seperti yang kita tahu, Yesus datang ke dunia mempunyai banyak permasalahan. Dari dia kecil sehingga dia besar, banyak yang dia lakukan, banyak yang dia telah alami. Tapi apa yang dia lakukan semuanya adalah kebenaran. Tidak ada yang dia mempergunakan secara sia-sia. Oleh sebab itu Yesus menjadi teladan kita. Tapi mungkin ada orang boleh mengatakan, Yesus boleh melakukan semua itu karena apa? Karena dia adalah Tuhan kita, tapi kita adalah manusia biasa. Nah, oleh sebab itu, di sini ada contoh yang kedua kita boleh gunakan. Dalam surat Yohanes yang ketiga ini, kita boleh lihat dalam manusia yang bernama Gaius. Nah, Gaius ini, ada beberapa sifat Gaius yang mengapa Yohanes memberikan dia sesuatu kebaikan sampai dia menuliskan surat ini kepada Gaius. Nah, sifat Gaius yang dipuji oleh Yohanes adalah yang pertama, setia kepada Allah yang benar. Ini kita dapat lihat dalam ayat yang ketiga dalam surat Yohanes ini. Gaius bukan pada waktu itu, pada waktu mereka, Gaius memilih untuk tetap setia kepada Allah Bapa, yang mana dia tidak memesongkan dirinya kepada dewa-dewa yang lain. Pada waktu itu terdapat banyak dewa yang orang-orang waktu itu sembah. Tetapi apa yang Gaius lakukan? Dia hanya menyembah Allah Bapa. Itulah sebabnya Yohanes sangat meninggikan Gaius. Karena mengapa? Karena bukan itu saja, sifatnya yang kedua adalah dia menurut ajaran Allah. Nah, seperti yang kita tahu, seperti yang saya katakan sebentar tadi, terdapat banyak ajaran-ajaran waktu itu. Tapi apa yang Gaius lakukan? Dia setia kepada Allah yang benar dan dia menurut ajaran Allah, yang mana dia tetap melakukan hukum kasih dalam apa yang dia lakukan. Nah, ajaran Allah pada waktu itu yang mereka ajarkan adalah 613 hukum, yang mana sangat susah dilakukan oleh para manusia biasa. Tapi apa yang Gaius lakukan, dia sangat berhati-hati dalam apa yang dia lakukan sehingga dia menjaga orang-orang yang ada di sekelilingnya, biarpun dia tidak mengenal mereka. Nah, itulah sebabnya sifat Gaius yang ketiga yang dipuji oleh Yohanes adalah menolong orang yang mengenal Allah yang meskipun dia tidak kenali. Maksudnya, meskipun Gaius tidak mengenal orang itu, asalkan dia tetap mengenal Allah yang Gaius sembah, Gaius tetap akan membantu dia. Itulah sebabnya Yohanes sangat meninggikan Gaius waktu itu, karena dia tidak mementingkan diri sendiri. Berkatnya melimpah, dia memberikan kepada mereka semua yang dia telah terima daripada Allah. Nah, kisah ini sebenarnya telah dilakukan pada zaman sekarang,
Jika kita pernah mendengar ada kisah-kisah di tempat-tempat yang berbeza daripada kita, mereka melakukan seperti ini. Jika engkau datang ke rumah dia dan mengatakan satu ayat Alkitab, yang mana itu adalah kata kunci mereka, mereka akan menghidangkan makanan. Mereka akan memberikan tempat tinggal. Tidak kira siapapun kamu, mereka akan lakukan semua itu. Karena mengapa? Mereka tahu bahwa berkat yang Tuhan berikan itu bukan hanya untuk mereka, tapi untuk semua. Oleh sebab itu, amat baik kepada kita semua untuk menjadi seperti Gaius ini. Nah, yang kedua, kita harus mempunyai prinsip ataupun pegangan hidup. Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Nah, kehidupan yang mempunyai prinsip hidup merupakan satu perkara yang sangat penting dalam pribadi semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena setelah kita mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kehidupan, minda, dan identiti kita sudah berubah dari kehidupan lama ke kehidupan yang baru dalam Kristus. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Nah, artinya setelah kita mengenal Yesus Kristus, kita adalah ciptaan baru ataupun telah pun dilahirkan semula. Kehidupan lama kita sudah diperbaharui oleh pengenalan dan iman kita kepada Yesus Kristus. Kita sudah berbeza dengan orang lain dalam segala perkara. Kita sekarang sudah ada kepastian akan bersama dengan Tuhan di surga. Kalau kita tetap memelihara kehidupan kita di mata Tuhan, yaitu tetap hidup dalam kebenaran. Nah, inilah yang kita miliki sukacita besar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang tetap taat setia berpegang teguh kepada prinsip hidup dalam kebenaran. Dalam prinsip ini, jika ya katakan ya dan jika tidak katakan tidak, saya teringat satu perkara yang sering kita lakukan pada zaman sekarang. Jadi bagaimana dengan mereka yang menipu? Bagaimana dengan mereka yang menipu? Nah, dalam perkataan menipu ini ada dua. Ada beberapa sebab yang kenapa kita sanggup menipu. Tapi kita masukkan kepada dua kategori. Yang pertama, menipu dengan kebaikan, dan yang kedua, menipu untuk suka-suka. Nah, perkataan menipu ini kadang-kala kita gunakan secara tidak baik. Tapi sebenarnya ada juga kebaikan. Tapi adakah kebaikan itu baik di mata Tuhan? Nah, dalam konsep menipu, saya teringat satu cerita dalam Yosua 2 ayat 4 sehingga ke 6. Yosua 2 ayat 4 sehingga ke 6. Ini adalah cerita mengenai sewaktu Rahab. Nah, saya bacakan Yosua 2 ayat 4 sehingga 6. Rahab menjawab, "Memang ada beberapa orang datang ke rumah saya, tetapi saya tidak tahu dari mana mereka datang. Mereka pergi pada waktu senja sebelum pintu gerbang kota ditutup. Saya tidak bertanya kemana mereka pergi, tetapi jika mereka dikejar dengan segera, mereka akan dapat ditangkap." Dalam kurungan, padahal Rahab telah menyembunyikan 2 orang pengintip itu di atas bumbung rumah yang rata, di bawah timbunan batang rami yang diletakkannya di sana. Nah, dalam cerita Rahab ini, kita dapat lihat bahwa Rahab menipu kepada orang-orang waktu itu yang mencari pengintip-pengintip waktu itu. Jadi, sepatutnya Rahab sudah merosakkan dirinya, yaitu dengan berbohong, dengan menipu kepada orang-orang yang mencari pengintip itu. Tapi jika kita sambung cerita itu, kenapa Rahab sanggup melakukan semua itu? Karena dia percaya bahwa Allah telah pun mengirimkan pengintip itu di sana. Dan dia juga tahu bahwa takut akan Tuhan itulah kunci utama dalam memiliki segalanya. Oleh sebab itu, pada waktu itu Rahab menipu untuk kebaikan. Jadi bagaimana dengan kita? Adakah kita menipu untuk kebaikan? Nah, tepuk dada, tanya selera, adakah kita menipu dengan kebaikan? Jadi dalam cerita ini kita dapat simpulkan bahwa menipu juga mempunyai kebaikan. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam apa yang keluar dalam mulut kita.
Karena firman Tuhan mengatakan, apa yang keluar daripada mulut itulah yang membuatkan kita berdosa. Nah, jadi kesimpulan bagi pembelajaran kita hari ini, untuk memiliki kehidupan yang benar, yang mendatangkan sukacita besar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya ataupun sebagai orang Kristen ataupun sebagai orang yang digelar anak-anak Tuhan, kita mestilah tetap meneladani kehidupan Yesus Kristus dan berpegang teguh kepada prinsip ya katakan ya dan kalau tidak katakan tidak. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, mari kita masuk ke dalam doa syafaat hari ini. Ada beberapa yang kita sediakan dalam doa syafaat kita. Yang pertama, kita ingin berdoa bagi firman Tuhan yang kita telah dengar sebentar tadi. Yang kedua, kita ingin berdoa bagi kesehatan. Tidak kira kita di mana saja. Tentunya sekarang kita berdoa khusus bagi COVID-19. Dan yang ketiga, kita ingin berdoa bagi kecukupan anggota jemaat, keperluan harian kita, karena kita percaya kita semua terganggu dengan COVID. Yang keempat, kita juga ingin berdoa bagi keluarga kita yang ada di kejauhan. Yang kelima, kita juga ingin berdoa bagi pergumulan kita sendiri. Saya yang membawa kita dalam berdoa, mari kita semua berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau karena apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami hari ini. Kami tahu kadang-kadang kami merasa tersinggung dengan perkataan orang, tapi kami percaya bahwa dengan singgungan itu Engkau membuatkan kami lebih dewasa. Engkau menjadikan kami orang yang baru, orang yang dapat berdiri oleh sebab permasalahan itu. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah kami hati yang rendah agar kami dapat mendengarkan apa yang orang katakan dan mengubah sikap kami, agar kami dapat menjadi hamba-Mu yang setia kepada Engkau seorang. Ya Tuhan, kami percaya bahwa apa saja yang berlaku di dunia ini semuanya datangnya daripada Engkau. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, ajarlah kami, janganlah biarkan kami terpesong daripada perjalanan kami. Jadikanlah kami seperti Gaius yang suka untuk membantu orang ramai, melebihi segala sesuatu yang dia mahukan. Biarlah kami menjadi sumber berkat dalam dunia ini, agar kami dapat mempertunjukkan kepada semua bahwa cahaya-Mu itu tetap ada di dunia ini sekarang ini, dan kami adalah bukti cahaya itu. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menjadi cahaya kepada dunia ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kesehatan anggota jemaat kami. Kami tahu Engkau yang menyediakan segala sesuatu bagi kami. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, ajarlah kami agar kami tidak menyalahgunakan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami, yaitu tubuh kami, agar kami dapat menjaga kesehatan kami ini. Kami makan apa yang kami perlu, kami minum apa yang kami perlu, agar kami tidak merasakan tubuh ini, tubuh yang Engkau berikan kepada kami untuk kami jaga, agar semua itu berlaku dalam kemuliaan-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi COVID-19 ini. Kami tidak tahu apa yang berlaku kepada mereka yang sedang positif. Kami juga tidak tahu kepada mereka yang sedang di kuarantin. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau berikanlah mereka kekuatan. Jangan biarkan mereka bersendirian dalam melakukan semua itu, tetapi bersertalah dengan mereka. Berikanlah mereka keriangan semasa bersendirian itu Tuhan. Karena kami tahu dalam kesusahan kami semua itu, Engkau datang kepada kami, Engkau mempertunjukkan kepada kami kasih-Mu itu datangnya daripada Engkau sendiri pada waktu itu. Karena kami hanya tahu bermohon kepada Engkau. Benarkanlah kami berkata-kata, berdoa kepadamu, dan dengarkanlah doa kami itu Tuhan. Dengarkanlah rintihan kami itu Tuhan, agar kami tidak terpesong dalam perjalanan kami, melainkan kami tetap memuji memuliakan Engkau dalam keadaan kami yang tidak seberapa ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kecukupan kami, keperluan harian kami, tidak kira dimanapun kami berada. Kami percaya kami semua sedang tergugat, sedang mempunyai masalah tersendiri, sehingga akan ada kemungkinan kecukupan seharian kami sedang berkurangan, dan kami merasakan kekurangan itu menjadi beban kepada kami semua, menjadi beban kepada anggota keluarga kami. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, curahkanlah berkat-berkat-Mu, tidak kira bagaimanapun. Kami mohon kepadamu Tuhan, curahkanlah berkat-berkat-Mu, sebab kami tahu hanya kepada Engkau sahaja sumber berkat itu datang. Kami percaya bahwa kami semua ini menerima berkat-Mu melebihi daripada yang kami minta. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, benarkanlah kami juga menjadi berkat kepada sesama kami.
benarkan kami juga menjadi berkat kepada mereka yang tidak mengenal Engkau. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi keluarga kami yang ada di kejauhan. Kami tidak tahu apa yang berlaku kepada mereka, tapi kami tahu bahwa Engkau bersama dengan mereka. Engkau menggantikan tempat kami untuk menjaga mereka. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau lindungilah kesehatan mereka, Engkau didik mereka, Engkau bantulah mereka dalam segi keuangan mereka, Engkau bantulah mereka dalam segala pergumulan-pergumulan mereka. Karena kami tahu setiap kami mempunyai pergumulan tersendiri. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, curahkanlah kasih-Mu, benarkanlah kami untuk berkata-kata kepada Engkau dan dengarkanlah rintihan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau menjaga mereka seperti Engkau menjaga kami semua. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa. Kami percaya setiap di antara kami mempunyai pergumulan kami sendiri. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, janganlah biarkan pergumulan itu menjatuhkan kami, melainkan melalui pergumulan itu kami dapat mengenal Engkau dengan seutuhnya. Kami dapat mengetahui bahwa Engkau Tuhan yang benar-benar hadir dalam kehidupan kami. Kami percayakan semua itu Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah kami semua kekuatan, berikanlah kami semua pemikiran yang baik, berikanlah kami berkat-berkat yang berkelimpahan yang datangnya daripada Engkau sahaja, agar kami semua dapat memuji dan memuliakan Engkau selepas pergumulan-pergumulan kami itu Tuhan. Dan kami dimenangkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami serahkan semua pergumulan kami ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.